Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Bahrul Service. Kali ini saya di tempat temen ya, ini untuk di sini untuk servis kulkas Polytron ya teman-teman, tempered glass. Jadi kasusnya untuk kali ini evaporatornya di sini ketusuk peso ya. Ini bisa dilihat atasnya di sini. Di sini ada congkelan pisau, ini benda tajam ya, dilihat. Nah, untuk kali ini karena posisinya untuk kulkas ini kecongkelnya di atas, untuk lebih mudahnya nanti pada saat pengelasan ini nanti kita las, kita tambal dengan pakan las aluminium ya teman-teman. Jadi nanti kita balik saja kulkasnya, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu tekniknya. Di sini bisa dilihat teman-teman, di sini masih kelihatan masih segel ya, belum pernah isi freon ya. Jadi kulkas ini tidak dinginnya murni karena evaporatornya itu ketusuk benda tajam, sehingga untuk freonnya, fluidanya itu hilang ya teman-teman, sehingga tidak dingin ya teman-teman. Oke, nanti video selanjutnya nanti kita langsung eksekusi satu persatu. Jadi nanti kulkas ini untuk mempercepat eksekusi atau mempercepat cara penanganannya, nanti kita balik saja ya teman-teman, karena ini posisinya jadi untuk ketusuknya itu di bagian atas teman-teman. Nah, biar lebih amannya, jadi nanti kita akan balik kulkas ini ya teman-teman. Oke, nanti lihat selanjutnya ya teman-teman. Kan cara merobohkannya ya teman-teman. Jadi untuk merobohkannya itu dari sisi kanan. Di sini ada selang output yang ke pipa kondensor. Jadi seperti ini bisa dilihat. Nah, kita robohkan. Nah, secara otomatis secara otomatis di sini olinya dia akan ke sini. Akan tetapi kalau terbalikannya ke sini, ini adalah pipa hisap. Otomatis nanti olinya itu nanti naik. Nah, kalau kita pada posisikan seperti ini, otomatis oli itu mengendap di sini. Nah, oleh karena itu setelah kita balik nanti posisi olinya itu mengendap di sini. Karena untuk oli kompresor itu tidak sampai full ya, paling tidak paling seperempat atau setengahnya, tidak sampai full. Jadi kita berani, kita kita robohkan saja. Oke Mas, dirobohkan lagi sekalian. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah. Nah, seperti ini. Nah, oke. Setelah itu baru nanti kita adakan pengelasan seperti itu. Nah, di sini kita robohkan seperti ini. Jadi kita terfokus nanti kepada yang akan kita las di sini, teman-teman. Nah, di sini kita las. Nanti dikasih alas papan atau apa ya, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya lalu kita akan melakukan pengelasan ya. Jangan lupa untuk pengelasan evaporator, karena di sini aluminium ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu permukaannya. Di sini ada ada sisa-sisa catnya ya teman-teman. Jadi ini kita bersihkan dulu permukaannya, kita bersihkan seperti ini. Kita menggunakan ini test pen ya, biar yang ini posisi catnya itu terbuang ya, hilang ya. Setelah itu kita amplas, kita gunakan amplas seperti ini. Kita amplas teman-teman. Maaf, kameranya geser ini. Sini kita kita amplas permukaannya di sini biar lebih bersih ya teman-teman. Lalu kita gunakan air sedikit buat membersihkan seperti ini. Karena ini posisinya tertusuknya di atas, jadi kita tidak perlu penanganan ekstra ya. Kemungkinan untuk kulkas yang kecongkelnya di atas seperti ini, biasanya itu olinya tidak masuk ya teman-teman. Beda sama yang kalau di bawah seperti ini. Ini kita balik teman-teman. Ini posisinya kita balik, lalu kita
lanjutkan, kita las ya teman-teman. Nah, di sini kita sediakan ini pakan las aluminium ya, ini bisa didapatkan di toko alat-alat kulkas ya teman-teman. Ini pakan las aluminium ya, murah ya teman-teman. Lalu nanti kita las, kita tambal permukaan yang bocor di sini. Nah, di sini pada saat titik penekanannya, pada saat pengelasan, sebaiknya kita lebih teliti dan mengontrol besar kecilnya las ini ya. Jadi untuk hembusan api atau anginnya itu ya kita atur sedemikian rupa biar ndak jebol ya teman-teman. Soalnya kalau kita terlalu gede, kalau apinya terlalu gede, nanti bisa malah justru nanti jebol sini permukaannya. Oke teman-teman, langsung kita coba. Nah, bisa kita panasi seperti ini. Nah, sampai permukaannya betul-betul panas teman-teman. Karena pada saat sini panasnya sudah benar-benar merata, secara otomatis pada saat kita menempelkan pakan lasnya di sini akan lebih mudah teman-teman. Nah, di sini biarkan dia agak lama. Lalu kita coba tempelkan seperti ini. Nah seperti itu. Nah, bisa dilihat teman-teman, mudah sekali ya teman-teman. Bisa dilihat lasanya rapi sekali dan rapat teman-teman. Cepat sekali ya, kalau kita sudah terbiasa mengelas seperti ini, cepat sekali teman-teman. Lalu kita dinginan sebentar, bisa dilihat. Nah, di sini kelihatan masih ada sedikit percakan-percakan yang kurang ini ya, karena tadi sempat ada luapan api. Oleh karena itu kita coba lagi teman-teman, kita tambahkan lagi, takutnya kurang rapat. Di sini masih ada sela-sela yang kurang rapat. Boleh kita masukkan lagi. Nah, setelah itu nanti kita cek, kita tekan pakai bisa pakai gas LPG atau kita pakai freon ya. Nanti kita coba tekan masih bocor atau enggak. Nah, di sini mau kita las lagi. Kita tambahkan karena posisinya masih kelihatan ada pori-pori yang belum menutup ya teman-teman. Nah, jadi untuk hembusan panasnya sebaiknya kita atur. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, di situ sudah kelihatan rapat teman-teman. Dan di sini kita kasih pengaman biar untuk bodinya tidak terbakar atau apa ya, jadi aman ya teman-teman. Nah, bisa dilihat rapi sekali ya teman-teman, rata. Jadi tidak berugul-berugul ya. Jadi pada saat pengelasan, kalau pengelasannya itu pada saat panas lalu baru kita tempelkan, beda dengan pada saat kita las, apinya pada saat menyemburkan itu langsung kita tempelkan pakan lasnya, secara otomatis di situ akan meleleh dan juga terlalu banyak dan tidak menempel lama ya. Jadi boros juga ya teman-teman. Nah, di situ salah satu dari trik-trik untuk menempel atau mengelas evaporator ya, biar permukaannya lebih bagus dan lebih rapi teman-teman. Setelah itu, untuk permukaan yang kita las, kita amplas halus seperti ini. Harapannya agar untuk pada saat nanti, untuk setelah dilas nanti bisa kita cat lagi, kita cat lagi biar putih ya teman-teman. Nah, karena di sini catnya sedikit ada yang lupas karena posisi las saking panasnya ya teman-teman. Nah, bisa kita lap seperti ini. Bisa dilihat teman-teman, rapi sekali dan rata. Dan saya yakin untuk ini tidak bocor teman-teman. Karena kalau kita lihat untuk pada saat pengelasannya tadi itu benar-benar pas, bagus ya.
Lalu kita amplas permukaannya sini sampai betul-betul tipis. Jadi tidak ada kerak-kerak yang terbakar sini, sisa-sisa yang terbakar. Lalu kita amplas sini halus. Harapannya biar pada saat pengecetan nanti, pengecetan ulang nanti hasilnya bagus, tidak terentem ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Sangat simpel sekali teman-teman. Sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir. Untuk para teknisi pemula atau yang mau latihan, boleh diaplikasikan di rumah, nanti dicoba di rumah panjenengan pada saat menangani kulkas-kulkas yang terketusuk pisau ya. Sebaiknya untuk tip-tip ini ya, jadi trik ini, jadi biasanya ada juga yang pakai lem hijau. Untuk pengalaman saya untuk memakai lem hijau itu memang saya pernah. Jadi untuk pada saat titik-titik tertentu, pada saat kita memberikan cairan freonnya ya, itu pada saat tekanan tinggi itu biasanya masih tetap bocor ya teman-teman. Jadi pada saat kita maksimalkan untuk di PSI tertentu yang diinginkan oleh kulkas tersebut, jadi tidak kuat teman-teman. Itu sedikit tip dari saya. Jadi sebaiknya jangan pakai lem hijau karena kurang kuat. Beda dengan untuk pengelasan seperti ini. Jadi untuk pakan las almini tersebut, jadi itu hampir menyerupai aslinya dan kuat sekali ya. Biar kita mau tekan beberapa PSI pun insya Allah tidak jebol ya, kalau pada saat kita pengelasannya bagus teman-teman. Oke, setelah itu lalu kita balik kulkas ini, lalu nanti kita balik. Setelah itu kita isi freon ya teman-teman. Untuk kali ini saya lihat karena tusukannya yang berada di lapisan atas, di evaporator di tempat atas, jadi ini tidak butuh penanganan yang ekstra. Jadi nanti kita hanya kemungkinan airnya itu tidak masuk karena posisinya kecongkelnya di atas teman-teman. Beda di bawah. Kalau di bawah biasanya karena dia kadang-kadang masih ada bunga esnya, bisa dinyalakan, biasanya airnya itu masuk sehingga olinya itu naik. Nah, bisa dilihat nanti olinya naik atau enggak ya. Kita balik saja, nanti kita balik lagi. Kulkasnya ini kita balik teman-teman. Nah, setelah kulkas ini dibalik, lalu kita coba pasangkan nepel ini ya, pengisiannya ya, kita coba nanti kita tekan pakai pakai freon ya. Jadi masih ada kebocoran atau enggak teman-teman. Kita amplas permukaannya seperti ini.
Jadi trik ini sangat mudah sekali ya teman-teman, dan sudah saya sering aplikasikan. Jadi ini lebih efektif dan efisien ya teman-teman. Jadi lebih cepat ya. Berbeda sekali pada saat seandainya kita copot evaporatornya, itu nanti kalau menurut saya itu nanti terlalu lama dan memakan waktu. Biasanya kita copot evaporatornya itu pada saat seandainya itu ketusuknya itu posisinya di posisi bawah evaporator ya teman-teman. Jadi kalau ini karena kita lihat posisinya di atas, jadi kita tidak perlu ini, jadi kita langsung balik saja seperti ini. Kita masukkan level pengisiannya, ini ventil ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang nepelnya, lalu kita las ya teman-teman. Kita dekatkan kameranya ini. Oke. Ini kita sendirian ya teman-teman, bisa untuk mengamera padahal kita sendirian. Akan tetapi masih bisa terhandle teman-teman. Jadi kita tidak kolokan atau aleman ya teman-teman, biar kita ngamera sendiri pun masih bisa ya teman-teman. Nah, di sini pada saat pengelasan ya bisa dilihat. Jadi untuk pengelasannya biar kita irit ya, setiap kali saya tutorialkan biar kita irit, lalu kita atur gelasnya. Setelah kelihatan memerah seperti ini, baru kita tutulkan teman-teman, biar lebih cepat teman-teman. Nah, di sini akan cepat meresap ya, bisa dilihat. Nah, hasilnya pun bagus sekali teman-teman, hasil pengelasannya. Nah, bisa dilihat tipis dan nyaris seperti aslinya ya teman-teman. Jadi trik-trik pengelasannya pun memang kita harus tahu. Jadi tidak sembarangan mengelas ya. Bisa dilihat kita hanya memakai las portable seperti ini, akan tetapi hasilnya bagus dan cepat. Nah, setelah itu kita isi, kita tekan pakai kita tekan pakai freon atau bisa juga dengan LPG ya, terserah panjenengan mau aplikasinya seperti apa. Di sini nanti masih ada kebocoran atau enggak, teman-teman.
setelah itu kita coba tekan dengan freon ya teman-teman. Boleh kita pakai freon, tidak apa-apa, murah ya teman-teman, tidak usah khawatir ya. Jadi kita tekan saja, kita lihat. Nah, di sini masih banyak freonnya ya teman-teman, masih berat. Lalu kita coba tekan. Harapannya untuk mendeteksi adanya kebocoran di apa masih ada kebocoran ya di evaporatornya. Kita lihat, kita tekan saja seperti ini. Nah, bisa kita tekan. Nah, di sini kita menggunakan freon ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek di atas masih bocorkah atau enggak ya teman-teman. Oke, bisa menggunakan sunlight seperti ini. Oke, bisa kita lihat ke sini, kita dekatkan kameranya. Nah, karena ini posisinya di atas, kita coba pakai cairan sunlight ya. Kita lumaskan di sini. Nah, permukaannya bisa dilihat teman-teman, aman sekali ya, no bocor-bocor ya teman-teman. Karena seandainya pada saat masih ada kebocoran, secara otomatis di sini dia akan menggelembung nih teman-teman. Nah, di sini nih bisa dilihat. Nah, di situ bisa kita lihat masih. Nah, di situ teman-teman bisa dilihat, kita fokuskan. Nah, aman sekali ya teman-teman, bisa dilihat ya, aman ya pengelasannya. Oke, nanti kita tinggal pengisian saja. Oke, setelah kita pengelasan tadi ya teman-teman, setelah dilas evaporatornya ya, jadi sudah rapat dan kita cek sudah tidak bocor lagi. Lalu di sini ada pipa hisap, kita potong saja. Harapannya kalau kita cabut dari sini, soalnya takutnya ini sudah nempel banget sama kompresor ya, takutnya panas ya. Juga ini agak susah untuk pengelasannya karena ini di sini posisinya atom ya, jadi saat pengelasan nanti agak berat. Jadi di sini kita juga mau pakai lagi filternya, kita pakai, enggak apa-apa, enggak kita ganti. Akan tetapi di sini walaupun kita pakai, jadi ini kita isi pakai bensin ya, bensin atau thinner ya teman-teman. Jadi harapannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam di filter ini sama pipa kapilernya, biar untuk hembusannya lancar ya, untuk sirkulasinya lancar. Karena apa? Kalau kita ganti, ini posisinya memang agak dekat sekali sama atom sini, kita agak ekstra ya. Jadi kemungkinan karena ini olinya juga tidak naik, terus airnya juga tidak masuk ya, karena posisinya kebocorannya di atas. Oleh karena itu kita berani. Akan tetapi kalau pada saat bocornya itu di posisi bawah sini, kita tidak berani, karena biasanya kalau posisi di bawah itu pada saat dicongkel itu biasanya masih ada bunga es, apalagi biasanya ndak cepet-cepet dicabut ya teman-teman. Jadi biasanya airnya itu masuk dan olinya itu naik. Dan di sini kita flashing, jadi kelihatannya ini aman ya, makanya kita pakai saja ini. Akan tetapi kita masukin bensin di sini buat harapannya apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam, biar pipa kapilernya lancar teman-teman. Nah, kita pakai suntikan seperti ini ya teman-teman, biar lebih mudah. Lalu kita masukkan sini, kita sambungkan pakai nempel pengisian di sini. Di sini ada pipa, kalau orisinilnya seperti itu. Jadi sini ada pipa, lalu kita sambung saja ke sini, lalu kita isi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup dengan pentil dulu ya. Nah, seperti ini.
Harapannya untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam evaporator dan terhubung ke pipa hisap di sini. Lalu kita tekan sekuat-kuatnya, lalu kita hembuskan, kita buka biar kotorannya itu membuka ya teman-teman. Nah, di sini adalah trik-trik saya ya, bisa diaplikasikan di rumah. Bisa jenengan pakai konektor sendiri dengan kompresor sendiri, kan, tetapi kita pakai konektor yang di sini, sistem di sini tidak apa-apa. Nah, di sini pipa hisapnya kita tutup sekenceng-kencengnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Biar bensin itu merata masuk ke dalam evaporator, jadi kerak-kerak kotorannya itu bisa keluar dari sini. Dan juga ya teman-teman, jangan sampai terbalik ya teman-teman, jangan sampai sini yang dihembuskan lalu untuk keluarnya ke pipa yang kecil itu nanti biasanya akan mampet. Jadi kita arus kecilnya dulu baru dihembuskannya lewat pipa hisap teman-teman. Kita tekan sekuat-kuatnya, lalu kita keluarkan lagi. Harapannya biar untuk kotoran-kotoran di sini ikut keluar. Seperti ini ya teman-teman. Biar kerja kompresor itu, jadi dia kerjanya nanti enteng dan sistem pendinginannya nanti sempurna teman-teman. Jadi tidak bolak-balik servis ya. Ini trik paling terakhir ini yang biasa kita gunakan dan alhamdulillah sukses ya, tidak ada kendala. Nah, di sini bisa kita lihat sudah mulai keluar kotoran-kotoran atau sumbatan-sumbatan olinya. Karena pada saat di sini ini kulkas Polytron, karena mungkin kecoket juga udah lumayan tetap lama, paling tidak sebulan lebih. Biasanya itu kotoran-kotorannya itu mengendap di dalam sistem. Nah, sedikit himbauan ya untuk bapak-bapak atau teman-teman semua, kalau punya kulkas yang kecongkel pisau sebaiknya itu cepat-cepat diservis ya teman-teman, biar enggak kebanyakan yang ganti. Soalnya kalau lama enggak diservis, biasanya evaporatornya itu korosi dan juga nanti lama-kelamaan itu perampang ya teman-teman. Jadi pada akhirnya di pipa kondensornya pun biasanya nanti bisa korosi dan menimbulkan kebocoran-kebocoran teman-teman. Jadi seharusnya diisi terus pada saat kita las rapat ya, akan tetapi untuk kebocoran itu biasanya karena korosi, jadi akhirnya bocor teman-teman. Jadi akhirnya kulkas itu tidak tertolong lagi teman-teman. Nah, boleh dilihat di sini sudah mulai keluar. Nah, setelah dirasa cukup, lalu kita cantumkan lagi teman-teman. Nah, setelah itu saatnya kita pengisian. Nah, di sini kita bisa gunakan lagi. Dan biar lebih mudahnya, nanti kita flaring ya teman-teman. Kita sambungkan saja ke sini. Jadi kita sambung biar rapi. Bisa boleh dari sini kita cabut, akan tetapi di sini sudah kelihatan menjamur. Jadi makanya kita ndak lepas dari sini, karena biasanya kotor sekali sini teman-teman. Pada saat kita cantumkan masuk ke sana, kelihatannya sudah rapat, justru kadang-kadang kotoran itu akhirnya menimbulkan kebocoran teman-teman. Jadi langkah sebaiknya kita potong saja, cari aman seperti ini, kita bersihkan, lalu nanti kita flaring, kita sambung teman-teman, biar kelihatan rapi. Di
sini bisa kelihatan ya, karena ini posisinya tembaga jadi dia menjamur. Nah, setelah itu kita buat flaring. Jadi kita panasin dulu sedikit, lalu kita pakai tang ini ya, buaya. Kenapa kita panasi? Harapannya untuk tembaganya jadi lebih ringan ya pada saat di flaring, lebih mudah teman-teman. Atau bahasa Jawanya itu lebih amok lah ya teman-teman. Amok bahasa Jawanya, bahasa Purbalinganya itu amok. Nah, sini. Masih kurang lebar, setelah kita flaring lagi. Nah, di sini rapi teman-teman, bisa dilihat. Nah, kayak pakai flaring yang original ya teman-teman, padahal ini flaring manual. Nah, kita cantumkan, bisa dilihat ya, bisa diaplikasikan teman-teman di rumah. Jadi ini nanti pada saat pengelasan ini tidak berat karena posisinya ini jauh dari sini, dari kompresor. Karena pada saat dekat di sini, jadi itu lama sekali pada saat pengelasannya. Ini salah satu trik daripada pada saat kita pengelasan seperti ini, biar lebih cepat dan lebih mudah. Karena posisinya di sini juga atom ya, plastik, bahannya itu plastik, jadi takutnya itu nanti meleleh, dan kita sebaiknya kita amankan seperti ini, takutnya nanti atomnya meleleh. Bisa dilihat pada saat penggarapan kita, alhamdulillah bisa dilihat teman-teman, jadi rapi dan juga tidak kosong. Soalnya banyak sekali saya lihat pada saat kulkas itu di servis, di sini sudah meleleh ya teman-teman. Karena pada saat pengerjaannya itu kurang teliti teman-teman, sehingga pada saat kita terjun otomatis nanti konsumennya itu kecewa loh. Walaupun posisinya di belakang, pada saat di sini kelihatan ada bosongan itu ya, lelehan ininya kan tidak bagus juga. Nah, bisa dilihat cara pengelasannya, kita tunggu sampai di situ itu gambarnya itu kelihatan benar-benar ini ya, lalu baru kita tutulkan. Jangan pada saat pengelasan kita langsung tutul begitu, jadi nanti malah justru boros dan tidak apa teman-teman. Nah, kita coba seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, walaupun pencantuman seperti ini akan tetapi kelihatannya lumayan ya, tidak jelek lah ya, kelihatan rapi, bisa dilihat. Jadi di samping pengiritan bahan baku, ininya juga irit. Soalnya kalau terlalu, biasanya pada saat kita las di sini, pada saat kita menyalakan di sini disertakan seperti itu, makanya tidak meleleh ya. Jadi nunggu sini benar-benar menjadi bamba ya, benar-benar merah, baru kita tutulkan teman-teman. Ini cara trik buat pengelasan biar ini peraknya itu irit ya teman-teman. Boleh diaplikasikan di rumah. Soalnya saya sering melihat, jadi untuk pengelasannya biasanya ada yang sampai di sini itu sampai banyak sekali ya, jadi kelihatannya jelek. Nah, setelah itu kita gunakan seperti ini, untuk harapannya untuk menerawang teman-teman. Nah, bisa dilihat takutnya masih ada
yang belum tercantum, belum rapat ya teman-teman. Nah, di sini saya juga curiga untuk sebelah sana, bagian sana masih ada yang belum ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini padahal sudah meleleh, akan tetapi di sana masih kelihatannya masih ada yang membuka. Boleh kita las lagi. Lalu kita ini lagi, kita lihat. Nah, di sini saya udah tidak curiga karena di situ sudah lapisan ini sudah tertutup. Oke, mudah sekali kan teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, walaupun di sini kita pengelasannya pakai las biasa portable seperti ini, akan tetapi bisa dilihat kerapiannya. Di sini tidak ada lelehan-lelehannya teman-teman. Boleh ditiru ya. Nah, setelah itu tinggal kita melakukan pengisian, penyambungan-penyambungan. Di sini kita akan kasih pipa kapiler sedikit untuk proses pemvakuman teman-teman. Oke, kita potong saja ini. Yang ini kita tidak gunakan. Ini hanya untuk media untuk memasukkan ininya ya teman-teman, bensin ya, cairan bensinnya. Nah, setelah itu kita pakai pipa kapiler. Bisa dilihat. Kita tutup lagi ya teman-teman. Ini rapi sekali. Nah, buat teman-teman boleh ditiru ya untuk konektornya, untuk pengelasannya. Sampean bisa aplikasikan ini seperti apa namanya, ular kobra ya. Jangan disangka ini ular kobra kan, tetapi ini fungsinya bagus sekali karena ini pakai sendok dan kita pakai klem. Harapannya apa? Biar untuk pengelasan, untuk airnya apinya itu tidak berhamburan. Jadi untuk titik apinya itu di sini cepat untuk pada saat proses pengelasannya. Karena kita pakai las portable seperti ini, tidak pakai yang
etisilin ya, beda ya, kalau etisilin itu beda. Nah setelah itu kita lakukan pemvakuman teman-teman. Nah, dan satu lagi, saya akan kasih triknya buat panjenengan ini. Oh, pokoknya video-video saya, insya Allah trik-trik, banyak sekali trik-triknya ya teman-teman. Jadi gini, untuk biasanya untuk kulkas Polytron model tempered glass, pokoknya Polytron apa saja, untuk pengeluaran model sekarang. Kenapa saya biasanya pakai ini teman-teman. Jadi kita pakainya freonnya, jangan pakai. Memang di sini tertera R134 ya, tapi akan tetapi ini trik, pokoknya saya sudah aplikasikan ya. Jangan pakai freonnya untuk R600 saja, teman-teman, karena ini fluidanya, sistemnya itu lembut sekali ya, jadi juga cepat sekali sistem pendinginannya, dan juga ini aman dari sumbatan-sumbatan teman-teman. Soalnya kadang ada salah satu freon yang setelah diisi kadang tersumbat apa teman-teman ya, karena untuk posisi merek Polytron ini pipa kapilernya walaupun di sini kelihatan gede, untuk dalamnya itu kecil banget teman-teman. Makanya gampang sekali. Pokoknya untuk kulkas-kulkas khusus ini, kulkas-kulkas untuk Polytron itu kebanyakan makanya penyakitnya itu mampet seperti itu ya teman-teman. Nah untuk kali ini kecongkel gejik ya teman-teman. Jadi mungkin ngambil es nggak sabar pakai gejik ya, pakai linggis teman-teman. Nah setelah itu kita vakum. Boleh diaplikasikan teman-teman di rumah. Pakainya R600. Saya biasa pakai R600 teman-teman. Jadi di sini kerja kompresinya itu sangat enteng sekali dan sistem pembekuannya super cepat teman-teman. Awet teman-teman, tidak usah khawatir. Coba dicoba saja. Ternyata ininya jacknya lobak ya. Nunggu sebentar dulu ini. Ini stekernya ini. Tadi pada saat kita masukkan jumbul, oleh karena itu kita ini rehat sejenak, kita tunggu sejenak, takutnya ini nanti ngejim ya teman-teman. Jadi trik ya, pada saat kita memasukkan colokan, pada saat tidak koneksi ya, connect sebentar, itu sebaiknya kita cabut lalu kita tunggu 30 detik atau 3 menit ya teman-teman, baru kita colokan lagi. Soalnya kadang-kadang untuk di sini biasanya overload ya. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu sebentar. Nah ini kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang tidak tahu, konektornya kocak pada saat dimasukkan, connect enggak, akhirnya kompresornya ngejim teman-teman. Kita masukkan lagi. Nah seperti ini. Kita lihat, kita sampai di bawah 0 ya. Nah untuk panjenengan, untuk teman-teman semua, untuk sistem freon R600 ini sebaiknya kita minimalisir, jangan sampai 20 PSI ya teman-teman. Di bawah 20, 10 PSI atau 5 PSI saja ya teman-teman. Soalnya harapannya ini untuk sistem kadarnya itu tinggi sekali teman-teman. Pokoknya bisa dicoba ya trik-trik saya ya. Jangan kita tertuju pada labelnya. Di sini pakai R134, di sini memang pakai R134. Akan tetapi kita aplikasikan pakai, ini rahasia saya ya. Akan tetapi saya tularkan itu teman-teman. Saya tidak pelit ilmu ya.
saya sudah mengaplikasikan ini berulang kali. Pokoknya panjenengan kalau misalkan pada saat servis kulkas yang model Polytron yang sering tersumbat atau sudah banyak freonnya kan tetapi tidak dingin, pendinginnya tidak maksimal, coba jenengan pakai R600. Dan juga pengaruhnya irit sekali ya di listriknya ya Pak Dodo ya. Ini teman saya juga sudah ini mencobanya ya. Nah, kita vakum di sini sampai hembusan anginnya itu benar-benar tidak ada ya. Walaupun ada sedikit lah ya gelembung-gelembungnya itu sampai habis. Setelah itu nanti kita isi. Dan kita cek, takutnya masih ada kebocoran-kebocoran ya teman-teman. Iya sering sih pada mampet-mampet yang lukis amannya ya. Ini kan lembut banget Pak. Nek R600 ya kayak kukus dok sih yang jerone. Beda 1 gambar tuh kasar banget. Semuanya aku basah juga menduran apaan sih ya 7 meter ya. Nyorong pintu dong anu merek Sanken Pak. Tak sogi kulkas sogi kompresor sing sepintu. Sogi sepintu lu denger nganggo gitu. Adem Pak, kompresor iki adem apa meneh nang filter iki. Kan biasanya orang nganggo R134 ngene nganti panas ya. Kuwi ora. Jeng filter empuk kaya doping. Nyeneng ya, tapi apa ya? Mungkin kan rahasia pabrik juga lah ya. Masalahnya pernah jadi anu mampet pada saat tekai congkel ngono tak buka. Jebus iki mambune ki R600 Pak. Yang ora pangling ambune. Ora 134 ora. Berarti asine R600 ya. Pokoknya diusahakan untuk pemvakuman ini sampai benar-benar hembusannya inilah ya tipis sekali ya teman-teman. Setelah itu nanti kita tutup lalu kita las baru kita isi teman-teman. Boleh nanti dilihat hasilnya teman-teman. Nah, kenapa proses pemvakuman ini kita sering gunakan? Karena kita sudah pernah memakai vakum yang model hisap dari sini. Jadi kadang-kadang pada saat ada kebocoran kecil sekali jadi tidak terdeteksi teman-teman. Itu pernah saya kejadian seperti itu. Jadi lebih mudahnya untuk pendeteksiannya, untuk saya biasa pakai manual seperti ini. Jadi kelihatan kalau masih ada kebocoran itu biasanya dari hembusan kecil nanti tiba-tiba gede lagi lalu kecil lagi ya teman-teman. Hembusannya itu tidak kontinu, tidak stabil ya teman-teman. Kalau ini stabil. Nah, kenapa agak lama? Karena posisi pipa kondensornya di sini tuh agak banyak. Jadi secara otomatis anginnya juga otomatis banyak, teman-teman. Pokoknya sabar ya, teman-teman, buat untuk pemvakuman ini. Diharapkan untuk sabar.
Bisa dilihat sini sudah mulai melambat teman-teman. Nah, setelah itu kita cabut Pak, tolong dicabut dan biarkan ini untuk menghisap ya. Nah, terhisap. Nah, lalu kita potong. Nah, seperti ini. Lalu kita kencangkan sini. Harapannya takutnya ini masih bocor. Nah, sekencang-kencangnya. Baru kita las. Karena pada saat posisi pencabutan, posisi menghisap, kalau tidak cepat, jadi anginnya ikut terbawa lagi ya teman-teman. Jadi percuma ya, proses pemvakumannya nanti gagal. Jadi masih banyak sisa-sisa udara yang ada di dalam, kehisap lagi ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini sudah rapat, teman-teman. Setelah itu tinggal proses pengisian ya, teman-teman. Kita isi prewednya. Nanti kita colokkan. Lalu kita isi, teman-teman. Nah, oke. Setelah itu kita pengisian. Nah, pengisian ya, sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung ya. Pelan-pelan saja ya. Lalu kita periksa ya teman-teman, takutnya ada kebocoran-kebocoran ya di dalam pengelasan. Alangkah lebih baiknya kita periksa, takutnya masih ada kebocoran. Di sini bisa kita lihat aman sekali ya teman-teman. Nah, setelah itu kita raba dinding-dindingnya sudah mulai hangat atau enggak, dan kita dengarkan apakah di sini ada desisan atau enggak. Kalau enggak ada, jangan kita lanjutkan karena berarti posisinya masih mampet teman-teman. Nah, di sini di 0 PSI masih. Kita tambahkan lagi. Pelan-pelan ya teman-teman. Nah, bisa diaplikasikan di tempat panjenengan buat teman-teman, dan otomatis kompresornya pun bunyinya akan kecil sekali teman-teman, ndak bising ya teman-teman kalau kita pakai R600. Nah, di sini kita raba sudah mulai hangat, dan di sini kita akan minum sebentar ya, iklan ya teman-teman, karena lehernya juga kering ini, ngobrol terus. Bisa dilihat ya teman-teman, masih di 0 PSI ya teman-teman. Dan di sini hembusannya pun gede sekali teman-teman. Jadi kelihatan plong sekali ya teman-teman ya.
Nah, di sini buat teman-teman semua, jadi untuk pada saat pengisian, nah di sini kita tidak pakai tang ampere ya, karena kita pakainya R134 ya, makanya kita tidak berpatokan ampere. Akan tetapi insya Allah hasilnya tidak bakalan kecewa. Jadi tahapan-tahapan yang bisa dilalui untuk teman-teman semua. Jadi kita raba juga, jadi kita pakai indera perasa ya, kita raba kompresornya seperti ini. Pada saat kita mengisi kompresor sedikit kok kompresornya sudah panas sekali ya, secara otomatis berarti untuk sirkulasi udara itu pun fluida itu berarti kurang maksimal ya teman-teman, masih ada sumbatan ya. Nah di sini adem sekali teman-teman, berarti otomatis kompresor ini kerjanya tidak berat. Dan di sini dindingnya, di sini sudah mulai hangat, mulai panas. Nah, untuk teman-teman semua jangan heran ya pada saat kita memakai freon R600. Jadi di sini pipa filternya otomatis itu dingin, hanya hangat-hangat sedikit ya, ndak kayak kita pakai R134 itu di sini panas sekali teman-teman. Ini dingin ya teman-teman. Akan tetapi proses pendinginannya sempurna sekali, juga merata. Pokoknya dicoba saja, insya Allah Anda tahu nanti akan merasakan teman-teman, merasakan hasilnya ya teman-teman. Nah boleh kita tambahkan lagi, di sini masih 0 PSI, kita tambahkan. Pelan-pelan ya masukinnya ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah di sini mulai turun, dan analisernya biasa menunjukkan kestabilannya teman-teman. Kalau di sini ada naik turun misalnya ke bawah lalu naik lagi terus ke bawah lagi, berarti secara otomatis untuk sirkulasi udaranya itu berarti tidak lancar, berarti masih ada mampet-mampet di pipa kapilernya ya teman-teman. Di sini analisernya ini sangat stabil sekali, halus ya teman-teman. Nah di sini sampai di dalam evaporatornya, walaupun kita taruh sedikit, hanya di sini 10 PSI ya, di situ sudah kemerokot sekali teman-teman. Di evaporatornya itu bunyi propot seperti itu ya teman-teman. Tandanya untuk evaporator ini sudah mulai mencerna ya teman-teman. Dan filternya ini sudah mulai bekerja. Silahkan diaplikasikan trik-trik saya ya teman-teman. Dicoba, pokoknya dicoba saja. Nah, lalu setelah paling tidak ini kurang lebih 2 menitan ya, boleh kita lihat, kita cek dalamnya. Oke teman-teman, kita lihat dalamnya ya teman-teman. Oke, seperti apa hasilnya ya. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat ya, di sini sudah mulai mengembang, sini sudah mulai anyes. Nah, di situ. Dan di situ bunyinya halus sekali teman-teman. Hanya mendesis dingin sekali. Nah, bisa dilihat. Sini sudah mulai mengebul itu. Nah, tuh. Sudah ngebul ya teman-teman. Bisa dilihat. Sini sudah mulai mengkristal. Cepet banget. Jadi ini bunganya merata. Dan ini tadi yang sudah kita las di sini. Yang udah kita las. Nah, di sini sudah mulai hangat.
Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Di sini kita hanya menggunakan hanya 5 PSI saja ya teman-teman. Bisa dilihat. Kita pakai 5 PSI saja, jangan terlalu banyak. Nah, ini sudah selesai dan ini sudah dalamnya sudah dingin sekali ya. Nah, demikian video singkat dari saya, bisa diaplikasikan di rumah Anda ya teman-teman ya. Buat teman-teman dirasa video ini bermanfaat, setelah diaplikasikan di rumah kok hasilnya bagus, silahkan di subscribe ya teman-teman, biar channel ini lebih berkembang. Yang sudah subscribe, terima kasih ya buat teman-teman semua. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.